nanti ujung-ujungnya kita nyalahin Allah. Musibah itu juga harus disyukuri, Mas. Jadi musibah nggak hanya sabar. Sebenarnya takdir kematian kita itu ada dua. Semua takdir Allah sebenarnya adalah baik. Jadi tidak ada playing victim dalam takdirnya Allah. Nggak ada ya Ustaz. Termasuk playing victim dalam cinta nggak boleh ya Ustaz. Oh iya, bahaya itu nanti. Ustaz, kalau ngomongin soal takdir itu benar nggak sih Ustaz? Ada manusia yang memang ditakdirkan paling buruk sedunia gitu di antara umat-umat semuanya. Berbicara takdir itu agak unik, Mas, karena satu sisi terkadang kita dilarang ngebahas takdir, tapi satu sisi bahkan kita diperbolehkan untuk membincangkan tentang takdir. Jadi kenapa kok ada dua sisi ini? Karena tiap orang nanti berbeda dalam menyikapi takdir, sehingga titik temunya kita harus hati-hati dalam bahas takdir. Kenapa kehati-hatiannya? Karena nanti kalau kita salah memahami takdir, pasti kita menyalahkan yang membikin takdir. Menyalahkan Allah. Dan pasti yang namanya takdir itu kita sepakat Allah yang bikin. Nanti ujung-ujungnya kita nyalahin Allah. Contoh, ketika kita mengatakan, duh, takdirku kok seperti ini ya? Kok selalu berlapis ketidaknyamanan, selalu mendapatkan keburukan, selalu sial. Wah, seakan-akan aku ini orang yang paling terzolimi katanya gitu dalam urusan takdir kehidupan. Nah, ketika dia merasakan dan mengungkapkan seperti itu, berarti kan dia menyalahkan Allah secara tidak langsung. Iya, benar. Terlepas dia sadar atau tidak ya, Mas. Tapi kan biasanya orang-orang seperti itu kan sebenarnya dia sadar. Sadar karena dia berucap seperti itu karena dia mengalami, dia berpikir. Orang yang berpikir itu sebenarnya orang yang sadar. Cuma mungkin karena keterbatasan ilmu, pemahaman, akhirnya dia berucap seperti itu. Maka hati-hati dalam berucap terkait dengan takdirnya Allah. Salah satu ucapan seperti itu tadi. Apa ini terkait dengan point of view, Ustaz? Apakah karena memang kita cuma ngelihat sedihnya aja, buruknya aja, jadi yang baik-baik itu nggak terlihat gitu, Ustaz? Ya, bisa seperti itu, Mas Ilham, dikarenakan ketika kita berbicara tentang apa yang kita alami ini kan sebenarnya sudut pandangnya itu adalah dua. Antara kita bersyukur atau kita kemudian bersabar. Nah, cuma kan konteksnya yang sering kita kaitkan itu hanya dua hal. Nikmat itu syukur, musibah itu sabar. Padahal tidak hanya di dua posisi itu. Nikmat bisa disyukuri, nikmat bisa disabari, musibah bisa disyukuri, musibah bisa disabari. Contohnya bagaimana? Nah, nikmat bisa disabari. Kan biasanya kalau kita nikmat, kita sepakat itu dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Segala sesuatu nikmat yang kita dapatkan dari Allah. Akhirnya kita identik nikmat itu dengan syukur. Kok bisa nikmat itu dengan sabar? Sabar itu artinya menahan. Secara diksinya, sabar itu artinya menahan. Jadi ketika ada orang itu mendapatkan kenikmatan, kenapa kok harus ditahan? Karena bisa jadi kenikmatan di situ, kata ucapan Nabi Sulaiman di Al-Quran itu, bisa jadi ini menguji aku, ashkuru au akfur. Bisa jadi ini menguji aku bersyukur atau ingkar. Nah, jadi pada wilayah ini kalau orang dapat nikmat itu bisa jadi itu ujian dari Allah. Kalau ujian dari Allah maka kita harus menahan. Jangan sombong, jangan kiber, jangan kemudian ria. Aku dapat harta ini karena kepintaranku kok. Aku dapat harta ini karena aku ini keren. Karena takdirku baik. Karena amal solehku dan lain sebagainya. Maka kita harus sabar untuk tidak melakukan sisi ria dan lain sebagainya. Sama halnya musibah itu juga harus disyukuri, Mas. Jadi musibah nggak hanya sabar, syukur juga. Syukur juga. Karena contoh surat ke-108 Al-Kautsar yang kita hafal, inna a'toinakal kautsar, itu yang artinya adalah sesungguhnya kami, kata Allah, memberikan kamu Muhammad nikmat yang banyak. Nah, itu kan sebenarnya berbicara nikmat. Tetapi asal muasal atau asbabun nuzul ayat ini itu berbicara tentang Rasulullah saat itu dapat musibah, yaitu meninggal
anaknya putra beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bernama Ibrahim. Sehingga Rasulullah itu saat itu sedih sekali, bahkan dikatakan oleh Asal bin Wa'il, Muhammad abtar, Muhammad terputus nasabnya. Rasulullah sangat manusiawi sedih. Tetapi ketika Rasulullah sedih, Rasulullah kemudian merasakan mendapatkan ketidaknyamanan, ketidaktenangan. Ternyata Allah memberikan nasihat, bersyukurlah. Inna a'toinakal kausar. Jadi ternyata musibah itu juga punya point of view-nya, itu kita bisa bersyukur. Nah, jadi ketika kita melihat takdir yang sesuai dengan harapankah atau tidak sesuai dengan harapankah, maka bisa dua-duanya kita pakai. Syukur iya, sabar iya. Biasanya kita hanya mengambil satu sisi. Apa itu? Musibah, sabar. Musibah, sabar. Apakah benar? Benar. Cuma sayangnya nanti Mas ya, move on-nya agak lambat. Ya benar. Dia akan, ya benar secara syariat dapat musibah itu bersabar dengan takdirnya Allah. Tapi kalau kita kemudian naikkan pada sisi syukur, oh berarti kita akan memikirkan kenikmatan Allah yang lain. Sehingga ibaratnya itu dia tidak akan merasakan di posisi itu terus. Oh ya ternyata ya 24 jam aku hanya dapat musibah 4 jam. Tetapi 20 jam yang lain aku mendapatkan kenikmatan. Aku bisa sholat, aku bisa mengaji. Memang 3 jam ini aku kehilangan uang memang. Kecurian, tidak nyaman, dapat musibah. Tapi kan jangan sampai yang 3 jam, 4 jam ini menutupi kenikmatan yang 20 jam. Sehingga pada wilayah ini kalau ada orang yang mengaku dirinya yang bernasib paling buruk, saya rasa harus kita kembalikan ke sudut pandangnya, melihat seperti apa. Jadi setiap manusia itu pasti akan diberikan nikmat dan ujian. Iya, tidak ada orang yang akan selalu diberikan ujian terus. Tidak akan ada, pasti ada nikmatnya. Soalnya kalau orang itu hanya dikasihkan ujian terus oleh Allah, bisa jadi kan Allah zalim nanti. Oh iya, padahal Allah nggak pernah zalim. Allah nggak pernah zalim. Surat An-Nisa kan 40 itu, Innallaha la yadzlimu misqala dzarrah. Allah nggak pernah zalim meskipun sebiji zarah pun. Jadi pasti nanti ada nikmat, ada kemudian musibah. Bahkan menariknya kan kalau kita lihat kisahnya Nabi yang paling mendapatkan musibah yang cukup besar, lama, kan Nabi Ayub. Oh, yang sakit ya Ustaz? Sakit, anaknya kemudian meninggal, hartanya kemudian hilang semuanya. Kan itu yang paling menjadi apa ya? Display Nabi yang mendapatkan musibah paling besar, kita sebut seperti itu. Ya. Tapi apa kata Nabi Ayub? Aku akan meminta keringanan dari musibahku ini kalau durasi musibahku ini sama dengan durasi kenikmatan yang pernah aku dapatkan. Berarti kan Nabi Ayub meskipun dapat musibah besar, kan tetap dapat nikmat. Iya. Jadi kalau ada orang yang mengaku, aku dapat musibah terus, aku terzolimi terus, siapa dia kalau dibandingkan dengan Nabi Ayub? Berarti musibah dia sebenarnya masih kecil. Nabi Ayub lebih besar, tetap dapat nikmat. Apalagi kalau kita dapat musibah kecil. Kalau kita komparatif studikan, Mas Ilham, A dapat musibah besar, B dapat musibah kecil. Seharusnya kan bersyukur yang B. Apa? Musibah iya, tapi lebih sedikit daripada A. Nah, sedikitnya ini yang harus kita syukuri. Kita ngeliatnya musibah terus. Berarti besar sama sedikitnya itu tergantung dari kemampuan kita ya. Sudah disesuaikan ya. Allah sudah menyesuaikan kemampuan kita. Benar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi tidak ada ujian yang Allah berikan dalam takdir kehidupan kita itu kecuali sebenarnya kita itu mampu. Cuma yang diuji bukan mampunya, Mas. Yang diuji maunya. Iya. Mau tidak orang yang dapat ujian itu mendekat ke Allah untuk mencari solusi-solusi kebaikannya itu. Seperti itu. Jadi tidak ada orang yang terzalimi secara totalitas dia paling sial dalam hidupnya. Nggak ada. Pasti ada kenikmatan yang lain. Jadi manusia ini kenapa kok dihisab nantinya fi yaumil akhir? Karena yang dihisab itu bukan takdirnya Allah. Tetapi yang dihisab itu adalah pilihan manusia itu terhadap takdirnya Allah. Maka takdir itu bisa dikatakan, saya mengutip pendapat seorang ulama, yang namanya takdir itu sifatnya opsional. Opsional. Kok bisa? Contoh, nyawa kita kan sudah terjadwalkan kapan dicabut ruhnya ataukah tidak. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun.
nyawa kita bisa diambil dan itu sudah pakem, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Tapi menariknya ada hadis yang mengatakan nyawa kita bisa diperpanjang umur kita dengan bersilaturahim. Berarti kan di sini kesannya kontradiktif ini antara ayat ini mengatakan pasti ajal itu, yang di sini ajal bisa dimundurkan. Nah, bagaimana memahamkan kedua dalil yang terkesan kontradiktif ini? Maka Imam Al-Ghazali mengambil titik tengahnya, yaitu opsional. Sebenarnya takdir kematian kita itu ada dua. Satu, usia kita 40. B, opsi yang berikutnya, usia kita 70. Dengan sebuah prasyarat, ketentuan berlaku, 40 kalau kita tidak silaturahim. 70 kalau kita silaturahim. Nah, di kitanya ini yang melakukan silaturahim, ini ikhtiar kita. Nah, kalau kita salah memilih di ikhtiar ini, ya kita kemudian akan dihisab. Kan nggak mungkin Allah menghisab karena Allah yang memerintahkan. Tapi Allah menghisab karena kita bisa jadi salah dalam memilih. Seperti itu. Jadi merasa paling terzolimi atau bahasanya itu playing victim terhadap takdir itu termasuk pilihan yang salah, pasti. Pasti, sangat salah. Karena prinsip awalnya Allah tidak akan pernah memberikan takdir yang buruk. Bahkan bisa kita katakan semua takdir Allah sebenarnya adalah baik. Semua tanpa terkecuali adalah baik. Loh, kok bisa? Karena setiap yang Allah takdirkan itu pasti akan ada selipan hikmah. Memang yang dirasakan, yang ditemui, yang dilihat, yang dirasa itu tidak nyaman. Ya. Tapi setiap ketidaknyamanan itu pasti akan ada selipan hikmah di situ. Nah, hikmah itu kan pasti ternilai positif. Maka ketika segala sesuatu yang kita alami itu tidak baik, Rasulullah saja mengajarkan ucapkan saja alhamdulillahi ala kulli halin. Tetap menggunakan kata alhamdulillah. Segala puja dan puji bagi Allah atas semua kondisi. Baik yang tidak buruk pun ya alhamdulillah. Kenapa? Karena kita nanti akan mendapati, meyakini adanya selipan-selipan kebaikan dari apa yang kita alami dari takdir kehidupan kita. Makanya dalam sebuah hadis, innallaha la yaqdi qada'an lil mu'min illa kana khairan lahu. Allah nggak pernah mentakdirkan kepada orang mukmin kecuali itu takdir yang baik. Mukmin. Bukan muslim. Berarti bedanya adalah keyakinan. Beriman ya. Orang yang beriman meyakini takdir ini pasti baik, nanti akan ada hikmah, nanti akan ada pelajaran kehidupan, nanti akan ada ibroh dan lain sebagainya untuk masa depan dia nantinya. Seperti itu. Ya. Oke. Jadi tidak ada playing victim dalam takdirnya Allah. Nggak ada ya, Ustaz. Termasuk playing victim dalam cinta nggak boleh ya, Ustaz. Oh iya, bahaya itu nanti. Kita akan menyakiti hati-hati yang nanti bisa tersakiti, Mas ya. Iya, jangan sampai ya terkait dengan hal itu. Itu nanti pembahasan kita yang lain tentunya ya.